Saudara, hari ini 83 tabung oksigen sudah diberangkatkan dari posko rescue oksigen yang berada di kawasan Monas, Jakarta menuju Krakatau Steel di Cilegon, Banten. Pengisian oksigen memakan waktu belasan jam karena antrean yang terjadi di Krakatau Steel di Cilegon. Setiap harinya sekitar 100 tabung oksigen dikumpulkan di posko ini. Rumah sakit yang sudah mengajukan pengisian oksigen hanya perlu mengantarkan tabung kosongnya ke Monas untuk diisi di kawasan Cilegon. Tabung nantinya akan dibawa kembali ke posko rescue oksigen di Monas, Jakarta. Meskipun membutuhkan waktu yang lama, keberadaan posko ini sangat berguna di tengah sulitnya mendapatkan pasokan di ibu kota. Kita akan memantau langsung bagaimana aktivitas di posko isi ulang tabung oksigen yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Monas, Jakarta Pusat untuk rumah sakit swasta dan juga rumah sakit umum dengan jurnalis Kompas TV ada Rahmat Ibrahim di sana. Ibrahim, butuh waktu berjam-jam kan untuk pengisian oksigen karena tabung oksigen dari rumah sakit ini dari pos akan diisi di Cilegon. Kenapa pengisiannya dilakukan di Cilegon? Ya, Maidop dan juga saudara, memang pengisian dilakukan di Cilegon di Krakatau Steel karena yang bekerja sama atau berkolaborasi untuk menyediakan suplai oksigen untuk saat ini untuk wilayah DKI Jakarta. Salah satunya adalah PT Krakatau Steel di Cilegon, dan di sana produksi oksigen sehingga di Monas ini hanya pengumpulan tabung oksigen yang kemudian nanti akan dikirimkan ke Cilegon. Waktu tunggu untuk sampai selesai pengisian ini memang yang menjadi pertanyaan kami. Apakah tidak efisien karena sangat jauh sekali rumah sakit, artinya bisa membutuhkan waktu 1 hari untuk bisa mendapatkan suplai oksigen 10 tabung rata-rata setiap harinya yang mereka ajukan kepada posko rescue oksigen. Tapi bagaimana solusi ke depannya? Saya akan ajak Anda untuk bertanya kepada Pak Purwadi, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Selamat siang Pak Purwadi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Purwadi, ini pertanyaannya, ke Cilegon cukup jauh, waktu tempuh di perjalanan sangat lama juga, antrean di sana juga sangat lama Pak untuk pengisian oksigen. Ini bagaimana solusi ke depannya Pak agar lebih efektif dan juga efisien Pak Purwadi? Baik, bagaimanapun kita harus bersyukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dari Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan tentunya berterima kasih sekali kepada PT Krakatau Steel yang sudah berkolaborasi membantu masyarakat DKI yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID, khususnya untuk kekurangan pasokan oksigen. Saat ini kami menempuh itu sebagai satu bentuk apresiasi kepada PT Krakatau Steel yang mulai kemarin sudah ada pembatasan pasokan hanya untuk 100 tabung. Bagaimanapun kita memberikan atensi yang luar biasa kepada PT Krakatau Steel. Terkait dengan bagaimana rencananya ke depan, bagaimanapun yang utama kami tetap memaksimalkan bagaimana distributor oksigen. Kebetulan di DKI Jakarta ada 2 distributor besar di daerah Pulau Gadung dan juga di Marunda serta di daerah Serpong untuk lebih memaksimalkan hasil beberapa kali koordinasi. Sesungguhnya mereka masih cukup memadai memasok di Pemprov DKI Jakarta, baik rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, atau rumah sakit milik pemerintah pusat. Namun karena peningkatan yang begitu melonjak hingga 10 kali lipat, sehingga terjadi antrian-antrian dalam proses pengisian. Nah, di saat itu ada kolaborasi dari PT Krakatau Steel, kita tetap memberikan atensi dan kita atur ritmenya. Rata-rata 10-11 rumah sakit di pooling di sini, 100 tabung kita kirim pagi hari, waktu estimasi 5-6 jam, begitu selesai nanti rumah sakit mengambil kembali. Plan kedua adalah bagaimana kita mengajak kolabor lain untuk bersama-sama mengatasi kekurangan oksigen itu. Insya Allah dalam waktu dekat ada kolaborator yang sudah kami setting di satu wilayah di Pulau Gadung juga, itu nanti bisa memecah antrian juga, agar antrian-antrian yang panjang di beberapa distributor itu bisa sebagian kita kurangi. Insya Allah juga kami akan mendapat pasokan isotank, semacam tangki yang akan ditaruh di beberapa rumah sakit dengan cukup masih memadai lahannya, yang nanti rumah sakit yang masih antrian panjang kita juga akan pecah ke rumah sakit yang lahannya besar. Saya sebut contohnya Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu yang kebetulan rumah sakit full COVID rujukannya. Jadi nanti akan ada isotank di Jakarta, termasuk apakah di Monas juga akan didirikan agar antrean oksigen
Kemungkinan akan menjadi satu alternatif ya, karena nanti kita akan melihat efektivitas dari proses pelaksanaan karena terkait dengan maintenance-nya, pengelolaan sumber dayanya dan operasional lainnya. Gitu. Pak Purwadi, tadi Anda sebutkan 100 kuota yang diberikan Krakatau Steel, sebelumnya kan 300 Pak ya disediakan. Kenapa berkurang? Apakah ini akan riskan juga untuk ketersediaan oksigen di Jakarta, Pak? Insya Allah tidak. Kami masih berkomitmen dengan para distributor mampu mensuplai. Kami sudah koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Bapak Gubernur agar meningkatkan pasokan dari produsen ke distributor yang di DKI Jakarta khususnya. Dan insya Allah ini menjadi jaminan kami untuk memastikan bahwa ketersediaan oksigen di DKI Jakarta masih cukup memadai. Terkait dengan pasokan yang tadinya 300, memang kuota awal itu 300. Namun dari pihak Krakatau Steel sepertinya juga harus berbagi dengan rumah sakit di daerah Cilegon atau mungkin juga di daerah Bogor bahkan. Ya, jadi kami juga memberikan atensi. Hal ketiga yang menjadi satu plan kami untuk mengatasi kondisi ini adalah kita akan coba mengadakan semacam oksigen generator, jadi semacam gensetnya. Oksigen generator dalam kapasitas tampung yang besar itu bisa memproduksi 100 tabung per hari. Jadi kita harapkan kalau nanti ada rumah sakit besar kita full di situ, insya Allah kita bisa membagi beberapa tabung, katakanlah 50% dari kapasitas 100 tabung ke beberapa rumah sakit di sekitarnya. Sehingga itu akan lebih memperpendek rantai pasok sehingga kebutuhan oksigen lebih cepat dipenuhi oleh masyarakat. Ketersediaan oksigen kini menjadi sorotan pemerintah Provinsi DKI juga termasuk karena ini menjadi sesuatu yang riskan yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Terima kasih Pak Purwadi telah menyampaikan informasi. Mohon maaf kita tidak boleh berjabat tangan. Pak Purwadi, sehat selalu. Amin. Ya, baik. Maidop dan juga saudara, rantai pasokan oksigen memang menjadi permasalahan tapi tengah diupayakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi kami bertanya juga apakah posko yang dihadirkan di sini juga untuk menyediakan rumah sakit untuk daerah penyangga ibu kota. Ternyata memang ini khusus untuk Jakarta karena daerah penyangga ibu kota, sebutkan Jawa Barat sudah rencananya akan memiliki gudang produksi oksigen sendiri. Kemudian juga untuk wilayah Banten sama tadi seperti yang disebutkan di PT Krakatau Steel juga telah menyediakan untuk memasok oksigen wilayah Banten. Jadi artinya posko rescue oksigen yang ada di Monas ini memang diperuntukkan bagi rumah sakit tak hanya milik pemerintah dan juga daerah, tapi juga rumah sakit milik swasta yang ada di DKI Jakarta. Semoga ini bisa menjadi solusi bagi mempertahankan ketersediaan pasokan oksigen di Provinsi DKI Jakarta. Maidop. Terima kasih Rahmat Ibrahim melaporkan langsung dari posko pengisian isi ulang oksigen di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Terima kasih Ibrahim.